Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimudahkan untuk melakukan sholat subuh dengan berjamaah. Kita lanjutkan bisa melaksanakan aktivitas kebaikan berikutnya, yaitu kita membaca ayat-ayat Allah, yang insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan surah Al-A'la. Sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya kita sudah bacakan ayat yang ke-6 tentang firman Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa, maka kami akan bacakan kepadamu wahai Muhammad, fala tansa, maka kamu jangan lupa, fala tansa, maka kamu jangan melupakan, atau fala tansa, maka kamu tidak boleh lupa. Kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa untuk Nabi, untuk Rasul, lupa terhadap wahyu tidak boleh. Lupa terhadap wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi, kepada Rasul tidak boleh. Karena kalau lupa berarti nanti Nabi tidak punya sifat fatonah. Kalau lupa berarti nanti ada amanah yang tidak tersampaikan. Maka untuk wahyu, terhadap wahyu Nabi atau Rasul siapapun tidak boleh lupa. Dalam artian tidak boleh ada wahyu yang terselip kemudian tidak tersampaikan kepada umatnya, tidak boleh. Tetapi secara manusiawi semua manusia pasti lupa. Secara manusiawi, dan Rasul juga termasuk manusia, maka pasti mengalami lupa. Sebagaimana kita tahu, Bapak kita, Bapak seluruh manusia, Nabiullah Adam alaihissalam juga pernah lupa. Di kisah yang cukup terkenal, bagaimana ketika Nabi Adam nanti diperlihatkan di antara anak turunannya ada anak yang paling menyenangkan hatinya ketika dilihat. Kemudian beliau bertanya, anakku ini usianya berapa? Kamu beri usia berapa nanti kepada malaikat? Kemudian disebutkan usianya sekian. Sementara Nabi Adam punya usia yang lebih panjang. Kemudian Nabi Adam mengatakan, jangan segitu usianya, tambah lagi, tambahkan usianya, ambil dari usiaku kurang lebih 50 tahun. Maka usianya Nabi Adam diambil 50 tahun, diberikan kepada Nabi yang merupakan anak keturunannya. Begitu nanti sampai masanya ajal Nabi Adam sudah mau selesai, karena sebelumnya Nabi Adam diberitahu, kamu nanti akan berusia sekian tahun di bumi ini, dipotong 50 tahun, diberikan kepada anak turunannya. Begitu masa usia Nabi Adam sudah mendekati selesai, malaikat datang ingin mencabut nyawa Nabi Adam. Nabi Adam protes, loh, bukankah aku masih punya usia lagi? Jatahku masih ada kan di dunia ini? Maka malaikat kemudian mengatakan, bukankah usiamu, sebagian dari usiamu sudah kamu berikan kepada anak turunmu, yaitu kurang lebih 50 tahun. Maka ini salah satu sifat lupa yang dimiliki oleh Bapak seluruh manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Dan nanti di ayat yang lain juga disebutkan Nabi Adam lupa, Nabi Adam khilaf, lupa. Termasuk di kisah yang sering kita baca di dalam surah Al-Kahfi, bahkan yang lupa bukan cuma satu nabi, dua nabi. Falamma balagha
falamma balagha majma'al bahraini nasiya hutahuma. Ketika mereka berdua, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, dalam perjalanan Nabi Yusha dalam perjalanan menjumpai hamba Allah yang soleh, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Mereka berdua sudah sampai di tempat pertemuan dua laut. Ternyata Nabi Musa merasa lapar, kemudian ketika akan dikeluarkan makanannya, ternyata makanannya sudah tidak ada. Kemana makanannya? Ternyata ikan yang mereka bawa jatuh, dan Allah menyebut nasiya hutahuma. Dua orang Nabi yang mulia ini, Nabi Yusha dan juga Nabi Musa alaihissalam, mereka berdua lupa dengan bekal ikan yang mereka bawa. Jadi sekelas Nabi, sekelas Rasul lupa dari sisi manusiawinya, karena mereka juga manusia dan mereka punya sifat lupa. Begitu juga dengan Nabiullah Muhammad SAW yang sudah pernah kita sampaikan. Beliau pernah sholat mengimami para sahabat, lupa bacaan, bahkan lupa jumlah rakaat. Sampai-sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tadi engkau lupa ada ayat yang tidak engkau baca, atau memang ayatnya dinasakh, atau memang ayatnya dihapus?" "Tidak, aku tidak lupa dan dan ayatnya tidak dihapus." Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, "Apakah betul wahai Ubay?" "Ya, benar wahai Rasulullah, tadi ada ayat yang engkau lupa membacanya." Jadi secara fitrah manusiawi, semua manusia lupa. Yang tidak boleh lupa dan tidak pernah lupa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana rabbuka nasiya," dan Rabbmu bukanlah zat yang lupa atau pelupa, tidak boleh. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak mungkin menyesatkan, tidak mungkin tersesat, wala yansa, dan tidak mungkin Allah lupa. Gimana nanti kalau Allah lupa? Bahaya nanti. Maka yang tidak pernah lupa dan tidak boleh lupa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk yang disampaikan di ayat ini, Nabi tidak boleh lupa dari urusan wahyu. Adapun urusan yang lain manusiawi, maka Nabi boleh lupa, dan itu sifat manusiawi. Illa masya Allah, kecuali memang Allah yang sengaja membuat Nabi lupa pada sebagian wahyu yang diberikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Nabi lupa ada wahyu, ada ayat yang beliau lupa, itu adalah kesengajaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain nanti dijelaskan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha." Ada ayat yang kami nasakh, kami hapus, kami ganti dengan ayat yang lain, atau nunsiha, kami buat dia lupa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada kebaikan yang ingin Allah hadirkan dari lupanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah lupa, maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lupa itu kadang menjadi sebuah kenikmatan. Bahkan bagi kita juga, kebayang kalau kita dalam hidup pernah mengalami sesuatu yang berat, sesuatu yang sedih, sesuatu yang mungkin kadang membuat kita malu. Kalau sampai peristiwa ini tidak pernah lupa dari ingatan kita, tentu akan membuat kita sedih. Maka Allah menghadirkan lupa untuk diri kita, agar kita meninggalkan atau melupakan sesuatu yang kadang membuat kita sedih. Kalau ingat kejadian itu, kalau ingat peristiwa yang dulu, kalau ingat ada yang meninggal dari keluarga kita, kadang dulu kita sedihnya luar biasa, maka pelan tapi pasti Allah hadirkan sifat lupa, agar kita tidak larut dalam kesedihan, agar kita tidak mengingat lagi sesuatu yang bisa membuat kita sedih. Maka lupa itu terkadang menjadi sebuah kenikmatan untuk kita, anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa.
Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui yang tampak, yang jelas, yang kelihatan, wa ma yakhfa, dan apa-apa yang disembunyikan oleh manusia. Jadi apapun yang disembunyikan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan anggota tubuh, bahkan perbuatan hati, amal hati. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Di ayat selanjutnya, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan untukmu wahai Muhammad lil yusra, kepada kemudahan-kemudahan. Masya Allah, ini ada urutan yang perlu kita lihat dengan seksama. Ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sanuqri'uka, kami akan bacakan Al-Quran, kami akan bacakan wahyu kepadamu wahai Muhammad. Setelah dibacakan wahyu kepada Rasulullah, baru wanuyassiruka, baru kami akan mudahkan jalan untukmu. Artinya apa? Ternyata antara kemudahan, antara kebahagiaan itu ada kaitannya kuat dengan interaksi Rasulullah Muhammad SAW dengan Al-Quran. Karena ayat ke-8 ini, janji dari Allah ini, bahwa kami, kata Allah, akan memudahkan untukmu wahai Muhammad lil yusra, kepada kemudahan-kemudahan. Dan ini diletakkan setelah ayat sanuqri'uka tadi. Artinya apa? Artinya Rasulullah akan mendapatkan kemudahan, Rasulullah akan diberikan kelapangan, kebahagiaan, kalau Rasulullah sudah sanuqri'uka, sudah kami bacakan untukmu ayat-ayat kami. Artinya Quran ini, firman Allah ini, kalamullah ini adalah sumber kemudahan, adalah jalan menuju kebahagiaan untuk Rasulullah SAW dan juga untuk kita seluruh umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu kita melalaikan Al-Quran, firman Allah, wahyu Allah, sementara yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam diri kita, dalam hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengabaikan firman-Nya, kalamnya, maka mungkin Allah akan marah sehingga kebahagiaan itu tidak diturunkan. Sekali lagi ini pelajaran yang kita ambil di ayat yang ke-6 tadi dan ayat ke-8 ini, bahwa kemudahan itu caranya adalah dengan kita mendekat, kita berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada seorang ahadus solihin, orang-orang yang soleh terdahulu, ditanya, berapa banyak saya harus baca Al-Quran wahai Syekh? Berapa banyak Al-Quran saya harus baca? Berapa sering saya harus baca Al-Quran? Apakah 1 juz, 2 juz, 3 juz, atau berapa? Lihat jawabannya, Masya Allah. Jawabannya luar biasa. Ketika ditanya, berapa banyak saya harus membaca Al-Quran? Maka beliau mengatakan, biqadri ma turidu minas sa'adah. Sebanyak kebahagiaan yang ingin kau dapatkan, maka sebanyak itu juga bacalah Al-Quran. Paham ya Pak? Ini konsep. Ini konsep yang langsung datangnya dari ayat-ayat Allah. Seberapa banyak kita ingin bahagia hidup kita di dunia, lebih-lebih di akhirat, maka sebanyak itu juga interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau interaksi kita dengan Al-Quran sedikit, jarang, kurang, maka jangan salahkan Allah. Kalau kebahagiaan hidup kita ya terasa gersang, terasa sedikit bahagianya hidup kita. Karena yang punya firman Allah mungkin marah dengan kita. Lalu kalam saya firman Allah, ibaratnya ya, kalamnya Allah diabaikan, maka yang punya marah kan wajar. Maka sekali lagi, kalimat atau jawaban dari orang-orang soleh tadi, ketika ditanya berapa banyak saya harus membaca Al-Quran, sebanyak kebahagiaan yang ingin kamu dapatkan. Semakin kamu ingin bahagia, maka semakin banyaklah interaksimu dengan Al-Quran. Tetapi kalau interaksi kita kurang dengan Al-Quran, khawatir kemudahan, kebahagiaan hidup kita juga akan berkurang.
Maka ayat wa nuyassiruka lil yusra ini kami akan permudah. Jadi yassara yuyassiru sampai menggunakan bentuk penguatan. Bisa saja dengan bentuk biasa, kami mudahkan untukmu, bisa, tapi Allah menggunakan kata yassara yuyassiru, artinya benar-benar akan memudahkan, sangat-sangat memudahkan. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, pertama, bahwa apapun kalau itu datangnya dari Al-Quran pasti menghadirkan kemudahan. Apapun, ilmu apapun, solusi apapun, petunjuk apapun yang diberikan oleh Al-Quran, hasilnya pasti kemudahan, itu pasti. Yang kedua, Al-Quran ini adalah gambaran besar dari syariat Islam ini. Maka kalau Al-Quran mudah, maka syariat Islam ini juga mudah. Ajaran-ajaran Islam ini juga mudah. Kadang kita yang mempersulitnya, kadang kita yang membuatnya jadi berat, gara-gara kita membawa perasaan kita, membawa hati kita, perasaan kita, kemudian kita bawa kepada syariat Islam. Ada syariat begini misalkan, kok rasanya nganggur, udah kita tambahkan bacaan ini, kita tambah bacaan ini. Misalkan dalam ibadah-ibadah yang sering kita lakukan, yang dari aturan Islamnya tidak dijelaskan, dalam artian tidak ada tambah-tambahannya, tapi kita sering menambah-nambah ya, dengan alasan orang misalkan orang nunggu sholat kok nganggur, dan mending pujian-pujian toh, mending sholawatan toh, nah, gitu kan. Kata mending inilah munculnya dari perasaan kita, yang kita ngukurnya pakai perasaan. Lalu orang sholat kok mau nunggu komat kok laren apa diem-dieman, gak ada aktivitas kebaikan yang dilakukan, kan mending baca sholawat, baca pujian, baca sanjungan kepada Allah, kemudian dinadakan. Akan kalau Islam tidak memberikan, kemudian kita atas dasar rasanya kurang enak kalau tidak ada apa-apa, rasanya kurang pas kalau cuma diem-dieman saja, ya sudah kita tambahkan ini. Itu yang membuat kita berat, itu yang membuat kita sulit. Jadi Islamnya sebenarnya sudah mudah, cuma gara-gara kita bawa perasaan kepada syariat Islam, akhirnya ada variasi-variasi yang kita tambahkan dalam syariat Islam ini, malah menyulitkan kita, malah memberatkan kita. Kemudian kalau kita diberikan kemudahan oleh Allah, bisa melakukan amal kebaikan tertentu, bisa melakukan amal-amal soleh, maka bersyukurlah kepada Allah, karena itu bagian dari kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bukan karena jasa kita, Pak. Oh, saya memang sudah taat, oh karena memang saya sudah baik, wajar kalau Allah memberikan saya kebaikan-kebaikan, wajar kalau Allah memberikan saya kemudahan-kemudahan. Tidak, bukan itu. Tapi kalau kita dimudahkan bisa melakukan kebaikan, itu semata-mata karena fadl, karena anugerah, karena keutamaan Allah, karena maha agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melangkahkan kaki kita mudah untuk bisa melakukan kebaikan. Kemudian tadi sudah kita sampaikan, beramal kebaikan itu, melakukan amal soleh itu akan mengantarkan kita kepada kemudahan-kemudahan hidup. Bahkan sekali kita melakukan amal kebaikan, maka Allah akan mudahkan kebaikan berikutnya yang ada di depan kita. Jadi kita sudah bisa melakukan satu kebaikan, Allah akan bukakan pintu kebaikan yang lain. Allah akan bukakan pintu kebaikan yang lain, sehingga kita akan masuki kebaikan itu, kita akan lakukan kebaikan itu. Sekali lagi, itu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang lain yang bisa kita saksikan atau kita sampaikan di ayat ini, wa nuyassiruka lil yusra, adalah bahwa pemberian yang kita dapatkan itu adalah sesuatu yang istimewa kalau datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah keagungan zat yang memberikan kita sesuatu, maka menjadikan pemberiannya itu istimewa. Contoh mudahnya begini, Pak, kita dapat hadiah misalkan. Kalau hadiah itu diberikan oleh orang yang kita kagumi, orang yang kita hormati, orang yang kita sangat hormat kepadanya, kemudian dia memberikan sesuatu kepada kita,
Bisa jadi pemberiannya itu sesuatu yang kita bisa membelinya, kita bisa mendapatkannya dengan mudah, membelinya dengan mudah. Tapi begitu yang memberi adalah orang yang kita hormati, orang yang kita segani, orang yang Masya Allah kita sangat-sangat hormat kepadanya, kemudian dia memberi kita sesuatu, misalkan dia memberikan pulpen misalkan, maka Masya Allah pemberiannya pulpen biasa saja mungkin, tapi begitu yang memberi adalah orang yang istimewa di hati kita, maka pulpen yang bisa jadi harganya tidak seberapa, dia akan menjadi sangat-sangat istimewa di mata kita. Jadi paham Pak maksudnya? Bisa jadi yang Allah berikan mungkin tidak seberapa, tapi begitu kita meyakini bahwa ini adalah pemberian Allah, zat yang menguasai alam semesta ini, zat yang kita beribadah kepadanya, kita menyembahnya, maka pemberian itu menjadi sangat istimewa. Jadi besar kecilnya, agung atau rendahnya pemberian itu berdasarkan siapa yang memberikannya. Kalau yang memberikannya di mata kita, di dalam hati kita adalah sesuatu yang istimewa, Allah zat yang maha agung, yang kita agungkan di dalam diri kita, yang kita besarkan di dalam jiwa kita, maka semua pemberian Allah tidak ada yang receh, semua pemberian Allah tidak ada yang kecil, semua pemberian Allah adalah istimewa. Maka pemberian itu atau kebesaran keagungan yang memberikan dan yang memberikan itu menunjukkan bahwa pemberiannya adalah sesuatu yang istimewa. Nanti di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan kepada kita semuanya, fadzakir. Maka setelah semua ayat sudah dibacakan, firman-firman Allah sudah disampaikan, kemudahan-kemudahan sudah diberikan, maka jangan sampai kebaikan itu berhenti di diri kita. Allah sudah memberikan banyak kepada kita, maka jangan sampai kebaikan itu berhenti di diri kita sendiri, tularkan, sampaikan kepada orang lain. Maka ayat yang ke-9 ini, fadzakir, maka berikan peringatan, sampaikan peringatan kepada orang lain. Kalau di ayat yang lain, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan ingatkanlah, berilah peringatan, karena peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang beriman. Tapi di ayat ini berbeda. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. In ini sebagai syarat. Salah satu maknanya adalah sebagai syarat. Seperti apa insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sedikit yang bisa disampaikan. Semoga menjadi pengingat untuk kita semuanya, bahwa kita hidup ingin bahagia, bahwa kita hidup ingin mendapatkan kemudahan, maka kita raih kemudahan dan kebahagiaan itu dengan mendekat kepada Al-Quran. Lebih-lebih kita berada di bulan Ramadan yang merupakan syahrul Quran ini. Semoga Allah berikan pertolongan kepada kita semuanya untuk lebih dekat lagi kepada Allah dengan melakukan berbagai amal ketaatan, dan semoga Allah menerima amal-amal soleh yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan ini dan sampai selesai nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.